Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mau serahkan ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Roma 7 ayat yang ke-6. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk membaca teks kita ini dengan sudut pandang cara berpikir hukum Taurat dan cara berpikir di dalam Kristus, gitu ya. Yang pertama adalah soal cara berpikir hukum Taurat. Jadi di tengah tadi cara berpikir Taurat dan kemudian Kristus. Di tengah ini adalah 10 hukum, gitu ya, 10 hukum Taurat. Cara berpikir hukum Taurat itu begini, kalau kamu mau dibenarkan oleh Tuhan, maka kamu harus menjalankan 10 hukum ini plus dengan segala turunannya yang sempurna. Maka kamu akan dibenarkan oleh Tuhan. Diukur dari seluruh cara kita menjalankan hukum ini. Itu yang disebut dengan cara berpikir hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin seseorang itu dibenarkan dengan sempurna menjalankan ini? Atau adakah orang yang sempurna menjalankan ini sehingga dia patut dibenarkan? Sama sekali tidak mungkin. Karena hukum Taurat ini itu membuat kita semakin mengerti, tahu tentang dosa, dan sungguh-sungguh banyak sekali dosa yang kita kerjakan. Maka tidak pernah mungkin mendapat pembenaran dan benar karena ini, gitu ya. Jadi nggak mungkin dengan cara berpikir hukum Taurat. Nah, sekarang berikutnya yang kedua adalah cara berpikir Kristus. Cara berpikir ini 10 hukum dan turunannya, gitu ya. Cara berpikir Kristus adalah manusia itu nggak mungkin mencapai pembenaran dari dirinya sendiri. Maka Tuhan membenarkan kita, anugerah yang menopang kita, dan anugerah itulah yang membenarkan kita pada posisi hidup benar karena anugerah pengampunan. Gitu. Tetapi hidup dalam anugerah pengampunan ini tidak membuat kemudian kita hidup seenaknya saja, sama sekali tidak. Hati yang dibenarkan, hidup yang dibenarkan itu menjalankan hukum. 10 hukum perkara dan mungkin turunannya. Sehingga dasar pembenaran kita bukan karena menjalankan ini, tetapi anugerah dan pertolongan Tuhan. Relasi yang benar dengan Tuhan. Saat kita menjalankan hukum itu bukan sebagai prasyarat benar, tetapi sebagai rasa syukur karena kita dibenarkan oleh Kristus. Jadi ini cara berpikir Taurat, cara berpikir hidup dalam anugerah Kristus. Teks kita mengajarkan kita, kalau kamu berpikir dengan cara ini, kamu akan menemukan tidak akan pernah dibebaskan. Tetapi cara berpikir Kristus, kamu dibenarkan dan kamu ada dalam kebenaran, dan kebenaran itu membuat kita ringan menjalankan segala hal yang baik sesuai dengan hukum untuk kemuliaan Tuhan, rasa sukacita dan syukur kita. Itu yang different, totally different. Semoga kita hidup dengan cara ini. Menjalankan seluruh tugas-tugas gerejawi,
tugas-tugas iman kita karena rasa syukur dan kelegaan dalam anugerah Kristus yang mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang terus menopang dan menolong setiap sahabat melewati setiap keadaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.